Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalincio yang akan menjadi host dari IDX Channel untuk memandu berjalannya acara kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi Public Expose Live 2023 kali ini akan diisi oleh PT Elnusa Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan ELSA. Bapak dan Ibu, PT Elnusa Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 Februari tahun 2008. PT Elnusa Tbk bergerak di bidang jasa energi, dengan demikian perseroan masuk ke dalam sektor energi. Dan untuk itu mari kita simak terlebih dahulu video company profile dari ELSA berikut ini. Pertumbuhan industri energi di dunia saat ini membutuhkan peralatan yang tercanggih, infrastruktur yang modern, dan yang terpenting adalah tenaga kerja yang profesional dengan kompetensi terbaik di bidangnya. Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa energi di Indonesia terpercaya, Elnusa telah bertumbuh menjadi perusahaan berkelas dunia. Elnusa memiliki kompetensi unggul dalam geoscience services, baik seismik maupun non-seismik, dengan pusat data terpadu yang menggunakan teknologi terkini. Dalam bidang geophysical non-seismik, pelayanan Elnusa tak hanya mencakup sektor minyak dan gas, namun juga panas bumi. Elnusa dengan peralatan yang modern dan terbaru, Elnusa juga memiliki kompetensi teruji dan terpuji dalam bidang drilling and oilfield services. Semua jasa pelayanan Elnusa telah memenuhi standar HSE, Health, Safety, and Environment, yang memperkokoh status Elnusa sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa energi berkelas internasional. Kami juga menjadi yang terlengkap dalam industri migas di dalam dan luar negeri yang didukung penuh oleh anak perusahaan Elnusa Petrofin, Elnusa Fabrikasi Konstruksi, Patra Nusa Data, Sigma Cipta Utama, Elnusa Trans Samudra. Elnusa berkomitmen untuk meningkatkan standar kompetensi dan daya saing para pekerjanya melalui pelatihan dan pendidikan rutin yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dinamika industri. Dengan deretan prestasi maupun kepercayaan yang telah dibuktikan selama bertahun-tahun, menjadikan Elnusa sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa energi dengan komitmen hanya memberikan yang terbaik.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga senantiasa mengingatkan bahwa peserta Public Expose kali ini dilarang melakukan perekaman ataupun menyebarluaskan konten ataupun sesi dari Public Expose Live 2023 tanpa izin yang resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian manajemen dari pihak perseroan. Izinkan kami menyapa Bapak John Hisar Simamora selaku Direktur Utama PT El Nusa Tbk. Selamat siang Pak John. Selamat siang. Baik, bersama-sama dengan kita juga ada Bapak Asmal Salam selaku Corporate Secretary dari PT El Nusa Tbk. Selamat siang Pak Asmal. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Selama acara berlangsung, kami juga mengingatkan kepada para partisipan jika ada pertanyaan dapat mulai disampaikan ke kolom Q&A yang ada pada layanan Zoom dan nantinya akan dibahas ketika sesi pemaparan telah selesai. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita berikan waktu dan akan segera menyaksikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rosalin. Bapak, Ibu para investor yang kami hormati, selamat datang di Public Expose Live 2023 PT El Nusa Tbk. Pada pagi ini, pada siang hari ini, kita akan menyampaikan beberapa agenda. Next. Yaitu yang pertama, El Nusa at Glance, ini sedikit kilas balik terkait El Nusa, kemudian Business Outlook di agenda kedua, kemudian Performance Highlight di agenda ketiga, dan keempat adalah Strategic Direction. Next. Untuk El Nusa at Glance, akan saya sampaikan sedikit informasi terkait dengan pemegang saham PT El Nusa Tbk. Pada saat ini, PT El Nusa Tbk dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi sebesar 51,103%, di mana PHE ini juga dimiliki oleh Pertamina Persero sebesar 99,99%. Untuk pemegang saham publik ini sebesar 48,9%. Terkait dengan core competencies PT El Nusa Tbk pada saat ini ada 3 bagian, yaitu Oil and Gas Upstream Services, Energy Distribution and Logistics Services, kemudian ada Support Services. Untuk yang Oil and Gas Upstream Services, diantaranya adalah Seismic Data Acquisition, Seismic Data Processing, Geological, Geophysical, and Reservoir, Well Drilling, Workover Services, Well Intervention Services, Engineering, Procurement, Construction, Operation, and Maintenance. Untuk yang Energy Distribution, Logistics and Services, ini ada Fuel Fleet Management, Fuel Storage Management, Gasoline Station, LPG Filling Station, Specialty and Commodity Chemical Trading. Untuk yang Support Services, ini meliputi Marine Support, Data Management, Fabrication, OCTG Pipe, Trading, and Trading. Next. Baik, ini terkait dengan El Nusa sebagai bagian dari subholding upstream Pertamina. Sebagaimana yang kita telah tahu bersama bahwa akhir 2021 Pertamina Persero telah menyelesaikan restrukturisasi terkait dengan holding dan subholding di Pertamina. Saat ini Pertamina Persero menjadi holding dan ada beberapa subholding yang dibentuk, diantaranya upstream subholding, refining petrochemical subholding, commercial and trading subholding, gas subholding, Power and Array Supporting, Shipping, Portfolio, and Co. El Nusa dikelompokkan di dalam upstream subholding. Di antaranya Regional 1, yaitu untuk wilayah Sumatera, Regional 2 untuk wilayah Jawa, Regional 3 untuk Kalimantan, Regional 4 untuk Indonesia Timur, Regional 5 untuk wilayah internasional. Dan anak perusahaan adalah PDSI, El Nusa, dan Badak NGL. Ini adalah struktur organisasi terkini di Pertamina Persero, di mana El Nusa terkelompokkan di dalam upstream subholding upstream. Oke. Untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Utama PT El Nusa Tbk kepada Bapak John Hisar Simamora. Kami persilakan. Terima kasih Pak Asmal. Selamat siang Bapak Ibu para investor yang kami hormati. Setelah melalui masa-masa yang penuh tantangan sampai dengan penghujung tahun 2023 ini, perseroan masih menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut.
Manajemen memandang di balik semua tantangan bisnis, perseroan memiliki berbagai macam portofolio bisnis dan kompetensi inti yang dapat memunculkan berbagai alternatif kesempatan. Sehingga perseroan mampu untuk mempertahankan dan melanjutkan kinerja excellent yang sudah diraih dari periode sebelumnya. Manajemen melihat di tahun 2023 ini masih terdapat faktor-faktor industri di tingkat makro maupun mikro yang memberikan sinyal positif terhadap bisnis perseroan. Antara lain, di tingkat global, US Energy Information Administration atau EIA memprediksi bahwa sampai dengan tahun 2024, kebutuhan akan minyak akan selalu meningkat setiap tahun di kisaran 1 juta barel per hari. Di tahun 2023 sendiri, kebutuhan minyak ini 55% berasal dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok Organisasi for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, dan sisanya dari negara-negara non-OECD, termasuk Indonesia. Sedangkan suplai minyak sebesar 67% itu masih dipasok dari negara-negara non-OPEC dan sisanya oleh negara-negara OPEC. Prediksi harga minyak mentah yang mengacu pada komoditas Brent di tahun 2023 menurun dibanding dengan tahun 2022. Namun, hingga tahun 2024, Brent diprediksikan akan naik seiring kekhawatiran akan berlanjutnya pemotongan suplai minyak oleh OPEC. Sedangkan di tingkat domestik, perseroan memandang sektor migas masih menjadi industri yang atraktif, di mana untuk tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan investasi di sektor migas sebesar 17 miliar US dollar atau meningkat 21% dari tahun sebelumnya. Untuk target lifting tahun 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% untuk minyak bumi dan 15% untuk gas bumi dari tahun sebelumnya. Sedangkan di sisi hilir, kebutuhan akan BBM bersubsidi juga masih meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Berbagai kondisi tersebut memberikan indikasi positif bahwa El Nusa masih berada dalam lingkungan industri yang cukup stabil untuk tumbuh dan berkembang. Slide berikutnya. Namun demikian, di antara indikasi-indikasi positif tersebut, manajemen perseroan juga melihat adanya tantangan-tantangan yang muncul dari lingkungan industri, antara lain dari aspek politik, kondisi geopolitik yang bergolak di tingkat global dapat memunculkan ancaman terhadap stabilitas perekonomian global yang pada akhirnya juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian di tingkat domestik. Di sisi lain, kita juga patut bersyukur bahwa dengan kebijakan dan upaya yang dijalankan oleh pemerintah, stabilitas ekonomi dapat dijaga sehingga tahun ini diestimasikan GDP Indonesia masih tumbuh di rentang 5% atau di atas GDP global, dan tingkat inflasi dan kurs mata uang yang masih terjaga. Dalam aspek sosiologi, perseroan melihat perubahan demografi yang dikombinasikan dengan faktor-faktor lainnya juga memunculkan ancaman terhadap talent war, di mana setiap perusahaan bersaing untuk mendapatkan talent dengan kualitas terbaik. Selain itu, munculnya generasi Z sebagai generasi yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi juga memunculkan tantangan tersendiri dalam proses adaptasi budaya perusahaan untuk menyesuaikan situasi tersebut. Di sisi teknologi, perseroan juga melihat tantangan dari paradigma intelligent oil field masih terus berkembang, sehingga dengan optimalisasi big data dan digital teknologi untuk mencapai efisiensi operasi dan juga pengembangan teknologi ke arah new dan renewable energy. Aspek legal, perseroan juga melihat munculnya tantangan yang merupakan dampak turunan dari kebijakan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN yang ditetapkan oleh pemerintah dengan target bauran energi yang dapat merubah lanskap industri migas di masa yang akan datang. Dan terakhir, dari aspek environmental, perseroan juga memahami tantangan bahwa perseroan harus turut serta mendukung program transisi energi
yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk berkontribusi bersama dalam isu global terkait perubahan iklim. Perseroan menyadari bahwa berbagai tantangan tersebut nyata dan tidak dapat diabaikan. Perseroan akan terus berupaya untuk dapat beradaptasi dengan segala tantangan dan perubahan untuk menciptakan daya saing dan memberikan nilai yang terbaik bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Slide berikutnya. Sampai saat ini, perseroan masih berfokus menjalankan bisnis di area domestik di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan juga masih membagi segmen bisnis menjadi 3 bisnis utama, yaitu Distribution and Logistics Services yang bermain di sisi energi hilir, Upstream Services yang bermain di sisi energi hulu, dan Support Service yang mensinergikan jasa-jasa pendukung dengan kedua jasa utama yang disediakan oleh El-Nusa. Untuk dapat mengoptimalkan bisnis-bisnis di berbagai segmen dan area operasi tersebut, serta mempertahankan kinerja sepanjang tahun 2023 ini, manajemen telah menetapkan beberapa fokus strategi. Beberapa strategi tersebut antara lain, pertama, manajemen memandang bahwa karyawan merupakan modal terpenting yang dimiliki oleh perseroan. Oleh karena itu, perseroan mengembangkan beberapa program untuk peningkatan kualitas human capital, di antaranya program pengembangan kompetensi yang terstruktur untuk setiap karyawan, program peningkatan budaya keselamatan kerja dan budaya perusahaan sesuai dengan tata nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau biasa disebut akhlak. Yang kedua, manajemen juga menyadari bahwa keandalan proses internal yang dimiliki oleh perseroan merupakan kunci dari terbentuknya daya saing perseroan dalam industri. Oleh karenanya, manajemen juga menekankan program penguatan dalam aspek manajemen operasi, manajemen pengadaan, pengelolaan aset, pengelolaan keselamatan kerja, dan peningkatan kualitas penyediaan barang dan jasa kepada klien. Ketiga, manajemen memandang bahwa fundamental keuangan yang kuat sangat penting untuk memberikan landasan dalam menjalankan bisnis dengan baik dan mendukung peluang untuk tumbuh. Oleh karena itu, perseroan mengimplementasikan beberapa program pengelolaan keuangan seperti implementasi dan manajemen risiko yang terukur dalam setiap proyek, program optimalisasi biaya dan akselerasi account receivable collection, serta monitoring terhadap covenant dan rasio keuangan perseroan. Ketiga, manajemen memandang dengan adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi saat ini, sangat penting untuk perseroan bisa menatap ke depan dan melihat bisnis yang lebih jauh. Oleh karenanya, selain tetap berusaha untuk mengoptimalkan portofolio existing, perseroan juga berusaha untuk menciptakan diversifikasi bisnis melalui kompetensi inti serta mendorong sinergi dan kolaborasi di grup perseroan. Slide berikutnya. Bapak Ibu para pemegang saham, kami akan menyampaikan pendapatan usaha konsolidasi perseroan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 mencapai 8,9 triliun rupiah atau tumbuh 5% bila dibandingkan periode sebelumnya year on year. Segmen jasa distribusi dan logistik energi masih mendominasi pendapatan usaha perseroan dengan kontribusi sebesar 55%. Disusul segmen jasa hulu migas yang berkontribusi 32% dari pendapatan usaha. Sementara segmen jasa penunjang bisnis memberikan kontribusi 13%. Dari sumber pendapatan usaha, pelanggan utama masih didominasi oleh Pertamina Group dan yang berasal dari non-Pertamina yang dikontribusikan sebagian besar dari bisnis jasa distribusi dan logistik energi. Laba bersih konsolidasi perseroan sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 mencatatkan laba bersih sebesar
407 miliar rupiah atau naik 40% dari pencapaian tahun sebelumnya. Di sisi arus kas, perseroan mencatatkan kas dari aktivitas operasi senilai 895 miliar rupiah dengan saldo kas dan setara kas perseroan di kuartal 3 tahun 2023 mencapai 1,9 triliun rupiah. Atas hasil yang baik di kuartal ketiga ini, manajemen berkomitmen akan menjaga kinerja yang baik sampai dengan akhir tahun 2023 untuk memberikan value terbaik kepada Bapak Ibu para investor perseroan. Slide berikutnya. Hingga kuartal ketiga tahun 2023, kinerja operasional perseroan baik di lini jasa distribution and logistik energi, jasa hulu migas maupun di jasa penunjang migas masih menunjukkan hasil yang positif. Manajemen perseroan memandang kinerja masing-masing portofolio dengan optimal saling menunjang satu sama lain, sehingga secara konsolidasian menghasilkan kinerja yang diharapkan hingga kuartal ini. Pada segmen jasa hulu migas yang ditopang oleh bisnis upstream services, terdapat beberapa pekerjaan survei seismik yang telah berhasil diselesaikan. Di antaranya adalah survei seismik onshore 3D hitam dan 3D shot Petapahan dan survei seismik 3D transisi South Walio. Di lini bisnis workover, perseroan saat ini memiliki 11 project on hand yang dikerjakan menggunakan aset perseroan sendiri, yaitu sebanyak 13 unit hydraulic workover unit. Perseroan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini juga telah menyelesaikan pengeboran 3 sumur eksplorasi dan juga optimalisasi jasa-jasa lainnya menggunakan peralatan electric wireline, slickline, dan combo. Pada lini bisnis EPCOM Services, perseroan juga telah mengerjakan beberapa pekerjaan engineering services di beberapa entitas Pertamina Group dan juga project operation maintenance di PHE Group. Pada segmen jasa distribusi dan logistik energi, sampai dengan kuartal 3 tahun 2023 mengalami peningkatan volume throughput pada hampir semua lini bisnis, terutama di jasa transportasi BBM sebagai kontributor utama pendapatan perseroan di segmen ini. Selain itu, perseroan juga telah melakukan penjajakan untuk melakukan terobosan bisnis blending produk BBM industri, bekerjasama dengan Pertamina Group dan pihak ketiga. Selain itu, perseroan juga saat ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk menyediakan polimer dan surfaktan untuk memperluas bisnis chemical. Di segmen jasa penunjang, bisnis jasa marine support masih melakukan kegiatan operasional pengelolaan bisnis accommodation work bars atau AWB, bisnis marine and offshore support, serta bisnis LCT dan bars. Di awal tahun 2023, perseroan memperkuat lini bisnis pengelolaan AWB dengan melakukan investasi penambahan 1 unit AWB. Perseroan juga masih terus melakukan pengembangan bisnis warehouse, data management and jasa information communication technology atau ICT yang dijalankan oleh perseroan melalui anak usaha perseroan dengan penjajakan untuk perluasan kapasitas general warehouse serta pengembangan bisnis fabrikasi dan maintenance dengan optimalisasi kapasitas peralatan produksi OCTG dan rencana pengembangan kapasitas dan kapabilitas maintenance dan fabrikasi untuk mendukung bisnis jasa distribusi dan logistik energi. Slide berikutnya. Terkait dengan realisasi capital expenditure atau CAPEX, hingga kuartal ketiga tahun 2023, perseroan telah merealisasikan CAPEX-nya dengan nilai 289 miliar. Realisasi CAPEX ini lebih rendah dari realisasi sebelumnya dikarenakan terdapat beberapa pergeseran realisasi CAPEX dikarenakan menyesuaikan dengan tata waktu proyek dan kontrak klien. Adapun CAPEX yang telah dibukukan perseroan tersebut sebagian besar
realisasi dari lini bisnis marine support berupa pembelian AWB. Sisanya merupakan realisasi investasi dari peralatan well intervention di jasa hulu migas dan realisasi investasi armada truk tangki di jasa distribusi dan logistik energi. Hingga akhir tahun 2023, perseroan menargetkan akan menyelesaikan progres investasi untuk HWU drilling dan mobile well test. Selain itu, di bisnis jasa distribusi dan logistik energi, perseroan juga masih melanjutkan progres investasi armada truk tangki serta investasi copper bars di marine support. Perseroan menargetkan CAPEX di akhir tahun 2023 sebesar 432 miliar. Slide berikutnya. Terkait dengan opportunity ke depan, perseroan memandang bisnis migas masih sangat menjanjikan. Dengan target dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Target ini memberikan kesempatan kepada perseroan untuk meningkatkan market share di lini bisnis jasa hulu migas dan juga jasa pendukung migas. Di lini jasa distribusi dan logistik energi, perseroan juga masih cukup optimis. Bisnis ini masih akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain kesempatan dari existing bisnis, manajemen juga memandang bahwa perseroan memiliki momentum yang tepat untuk menjajaki kesempatan-kesempatan bisnis baru dengan tetap mengedepankan aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, fokus pada implementasi aspek health, safety, security, and environment atau HSSE dalam setiap proyek untuk menjaga komitmen terhadap operasi excellence dan profitabilitas proyek. Kedua, investasi yang prudent dan memperhatikan setiap risiko bisnis sehingga dapat menghasilkan keekonomian yang optimal untuk perseroan. Ketiga, optimalisasi dan akuntabilitas biaya untuk memastikan setiap proyek dapat melampaui target profitabilitas yang ditetapkan. Keempat, mendorong berkembangnya bisnis-bisnis baru, baik melalui diversifikasi bisnis inti perseroan maupun hasil pengembangan kompetensi baru yang mampu memberikan recurring income bagi perseroan. Dan yang terakhir, turut serta mendukung program ESG untuk menjaga keberlangsungan bisnis perseroan dalam jangka panjang. Dengan menerapkan fokus terhadap sasaran-sasaran di atas, perseroan meyakini bahwa tahun 2023 ini dapat ditutup dengan kinerja yang excellent, dengan estimasi target revenue konsolidasi perseroan di 12 triliun rupiah, target pertumbuhan net profit di atas 20% year on year, dan realisasi CAPEX di kisaran 432 miliar. Slide berikutnya. Dengan memanfaatkan momentum kinerja yang sudah cukup stabil di tahun ini, perseroan telah menjajaki beberapa kesempatan bisnis yang saat ini masih dalam proses pengembangan, di antaranya yaitu pertama, transportasi dan regasifikasi LNG. Perseroan saat ini sedang menjajaki pengembangan kompetensi dan konstruksi fasilitas regasifikasi dan logistik LNG, serta pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas untuk mengolah kembali LNG menjadi bentuk gas. Yang kedua, pengembangan ekosistem EV. Perseroan saat ini turut mengembangkan teknologi listrik melalui pilot project Battery as Asset Management Services atau BAMS, EV2, wheel, dan penjajakan teknologi heavy duty swapping system. Tiga, carbon capture CCS, CCUS. Perseroan saat ini juga dalam proses membuat kajian untuk masuk dalam value chain carbon capture storage and carbon capture utilization and storage untuk mendukung program zero emission. Keempat, KSO wilayah kerja. Perseroan berupaya untuk mengoptimalkan kompetensi inti
dan kapasitas sumber daya perseroan untuk mengerjakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi bekerja sama dengan pemilik wilayah kerja migas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh perseroan. Dan kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama ini dari Mas Tri menanyakan mengapa El-Nusa menghentikan penawaran suku dan berapa target capital expenditure tahun depan dan dari mana sumber pendanaannya. Silakan boleh dijawab, Pak. Pertanyaannya kenapa El-Nusa menghentikan penawaran sukuk gitu ya? Nah, iya. Saat ini hasil kajian perseroan melihat cost of fund untuk belanja modal maupun modal kerja perseroan masih lebih kompetitif menggunakan fasilitas kredit yang ada. Selain itu perseroan juga memiliki cadangan kas yang cukup untuk mendanai belanja modal dan modal kerja. Jadi itu mungkin barangkali kenapa kami menghentikan penawaran sukuk. Terkait target capital expenditure tahun 2024, kami menganggarkan sekitar 520 miliar. Namun tidak tertutup kemungkinan bertambah jika di dalam prosesnya nanti di tahun 2024 kami bisa melihat lagi peluang lain untuk bisa menambah capex tersebut. Rencana sumber pendanaan capex tahun depan masih akan didanai menggunakan internal cash dan fasilitas kredit yang dimiliki oleh perseroan. Demikian yang bisa kami jawab. Ya, baik, terima kasih Pak John. Pertanyaan berikutnya masuk dari dari Bara S menanyakan pendapatan El-Nusa secara year on year tidak mengalami pertumbuhan namun profitabilitas tumbuh signifikan. Faktor yang menyebabkan peningkatan net profit tersebut boleh dijelaskan Pak, silahkan. Terima kasih. Peningkatan net profit yang signifikan dikontribusikan oleh segmen jasa hulu migas dan jasa penunjang migas. Profitabilitas yang membaik di segmen jasa hulu migas didukung oleh perbaikan margin project di bisnis EPC KOM yang tahun lalu mengalami kendala dan biayanya menggerus profitabilitas segmen upstream. Sampai dengan year to date September 2023, segmen distribusi dan logistik energi masih menjadi penyumbang profitabilitas paling besar bagi perseroan. Itu barangkali mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tadi, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin dari Mutaza juga menanyakan bagaimana pengaruh naik turunnya harga minyak mentah dunia terhadap harga jasa migas El-Nusa. Apakah perubahan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga jasa distribusi dan logistik energi? Silahkan Pak. Karena kita sifatnya kontrak gitu ya, kontrak. Nah, pada dasarnya fluktuasi harga minyak mentah dunia tidak secara langsung menghit pada tahun yang bersamaan terhadap kinerja perseroan, kecuali dalam kondisi fluktuasi yang sangat ekstrim tentunya, atau berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sisi bisnis hulu migas maupun bisnis pendukung migas, rate dan volume pekerjaan sudah disepakati di awal. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sifatnya kontrak dan akan berlaku sepanjang kontrak berjalan. Demikian pula dengan jasa distribusi dan logistik energi. Perseroan dibayar sesuai kontrak dengan besaran fee tertentu atas volume yang dikelola atau diantarkan per kilometernya. Jadi tidak dipengaruhi oleh naik turun harga BBM. Mungkin dalam jangka panjang atau dalam hal sangat ekstrim bisa saja. Apalagi kami punya kesempatan yang besar di Pertamina Group untuk bisa melakukan negosiasi dalam hal-hal jika terjadi hal-hal ekstrim tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Kita masih punya cukup waktu untuk membahas ini pertanyaan dari Salahuddin Min Hairi menanyakan apa kendala El-Nusa dalam meningkatkan pendapatan di tahun 2023 dan 2024 jika harga oil Brent di harga 80 hingga $90 per barrel ya. Silakan Pak.
Tadi sebenarnya secara makro global dikatakan Brent masih tetap optimis harga minyak akan naik. Tentu sangat berpengaruh kepada El Nusa secara langsung karena aktivitas di hulu tentu akan makin bersemangat tentunya. Nah ini tentu bisa menambah load pekerjaan oleh El Nusa di sektor hulu. Jadi menurut kami kenaikan Brent itu sangat positif. Jadi kalau dibilang kendala, saya kira bukan kendala tapi malah ada opportunity untuk bisa mengutilisasi seluruh peralatan El Nusa di sisi hulu. Demikian, Mbak. Ya baik, bukan kendala tapi justru opportunity ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya menanyakan bagaimana outlook bisnis El Nusa di tahun 2024 terkait dengan tahun politik. Berapa target pertumbuhan revenue dan net profit di tahun depan? Ya, orang El Nusa ini selalu positif terus ya. Itu adalah pesta demokrasi, di mana kita bergembira, meriang untuk memilih pemimpin-pemimpin hebat Indonesia di masa depan. Nah, tentu aktivitas ekonomi juga saya kira akan tetap berlangsung dengan baik dan kami yakin bahwa pemerintah juga akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi baik ada pemilu atau tidak pemilu. Karena sudah ditetapkan bahwa Indonesia akan bertumbuh di sekitaran 5% dari GDP-nya. Jadi kami tetap optimis, Mbak, tidak terpengaruh. Kami akan tetap menyediakan energi ke seluruh Indonesia. Pada pesta demokrasi malah mungkin makin bertambah-tambah karena banyak yang akan berkunjung gitu ya ke seluruh Indonesia ini. Demikian juga dengan optimisme mengenai harga crude yang tadi kita sudah bahas, itu juga akan menambah lebih besar lagi keyakinan kami bahwa El Nusa akan tetap tumbuh di tahun 2024. Demikian, Mbak. Iya baik Pak John, ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang masih cukup waktu untuk bisa dijawab. Faktor apakah yang menyebabkan net profit Elsa secara year to date September 2023 tumbuh 40%, padahal revenue hanya tumbuh 5%. Bisnis apa yang menyumbangkan profitabilitas paling tinggi? Silahkan Pak. Memang ada efisiensi yang kita lakukan di dalam operation, ya, sehingga net profit kita itu bertambah. Ya, bertambah. Kalau tidak salah tadi datanya menunjukkan angka 20% ya, kita menambah net profit kita. Kami yakin bahwa net profit ini banyak faktor, terutama bisa saja karena revenue atau karena juga efisiensi yang dilakukan di cost. Kami ingin dua-duanya nanti di tahun 2024. Kami ingin menambah revenue-nya sekaligus juga melakukan efisiensi di cost-cost-nya El Nusa. Demikian Mbak yang bisa saya jawab. Ya baik, kami ucapkan terhadap Pak John dan juga Pak Asmal dari pihak manajemen, dan demikian sesi tanya jawab Public Expose PT El Nusa Tbk telah berakhir. Kami mohon maaf oleh karena keterbatasan waktu. Jika ada pertanyaan yang mungkin belum cukup tadi waktunya untuk terjawab, dapat ditanyakan lebih lanjut ke bagian Investor Relation dari PT El Nusa Tbk atau unit terkait yang ada di Perseroan begitu. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak John Hisar Simamora selaku Direktur Utama PT El Nusa Tbk untuk dapat menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Bapak Ibu para investor yang saya hormati, saya atas nama Dewan Direksi El Nusa mengucapkan terima kasih kepada para investor yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada El Nusa dan segenap direksi beserta manajemen saat ini. Kami akan selalu berusaha untuk mengembangkan atau mengemban kepercayaan tersebut dan memberikan value yang terbaik kepada investor El Nusa. Terima kasih kami sampaikan juga kepada para pemangku kepentingan di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Sekuritas, serta semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik sebagai media komunikasi El Nusa dengan para investor. Tentu saja semua hasil positif perseroan didapatkan dengan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh perwira El Nusa
yang didukung oleh manajemen dan seluruh stakeholder El-Nusa. Kepada seluruh perwira El-Nusa, direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan baik di holding maupun anak perusahaan, di kantor pusat maupun di daerah operasi. Semoga semua upaya ini dapat membuat El-Nusa terus dapat berkiprah, berkontribusi, membangun kapasitas, kapabilitas, dan inovasi untuk negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John atas closing statement yang sudah disampaikan. Baik para hadirin sekalian, dengan demikian usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT El-Nusa Tbk. Boleh kita berikan aplaus secara virtual kepada PT El-Nusa Tbk. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai informasi terakhir, kami menyampaikan bahwa tayangan public expose dari PT El-Nusa Tbk ini juga dapat Anda saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Akhir kata, atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT El-Nusa Tbk, juga tentunya kepada para partisipan yang telah hadir dalam acara kali ini. Sampai jumpa pada acara public expose yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.